Gue jadi inget waktu SMA kelas 1, gue kan lagi ngesater temen gue di kelas kayak biasanya. Sampai teriak kesenengan tuh temen gue sambil ketawa ngeluarin air mata kebahagiaan. Dan di tengah keseruan itu secara tiba-tiba aja guru masuk ke kelas gue dan ngabarin gue kalau misalnya bokap gue nyuruh gue cepet-cepet balik ke rumah. Gue takut bokap gue kenapa-kenapa dan akhirnya gue langsung ngebut tuh balik ke rumah. Dan waktu baru nyampe itu gue dibuat kaget karena tiba-tiba aja ada cewek cantik pakai masker yang bukain gue pintu. Dan dia bilang selamat datang ke gue pakai suara lembut. Gue langsung noleh ke sekitar karena takutnya gue salah rumah. Tapi ternyata ini beneran rumah gue. Dan singkat cerita di sini bokap gue ngejelasin kalau misalnya dia bakalan nikah lagi. Gue awalnya kaget dan shock karena gue kira awalnya bokap gue bakalan nikah sama cewek yang pakai masker tadi, yang kelihatannya usianya gak jauh beda sama gue. Tapi di sini bokap gue nggak mau ada salah paham, dengan panik langsung ngejelasin kalau anak tadi yang bukain gue pintu itu anak dari cewek yang mau bokap gue nikahi. Gue langsung nafas lega ngedengar bokap gue masih normal. Singkat cerita waktu gue udah dikenalin sama calon ibu dan saudara tiri gue sama bokap gue di sini buat nongo karena waktu saudara tiri gue ini buka masker ternyata dia itu Fanny. Bukan Fanny hero ML yang pakai kabel buat terbang, tapi Fanny cewek populer dan paling cantik waktu gue masih SMP. Gue dulu taunya kalau Fanny pergi keluar kota sejak bokapnya dia udah gak ada gegara kecelakaan. Dan di hari Fanny pindah itu semua cowok satu sekolah ngasih kado perpisahan ke dia, kecuali gue. Ya bener, semua cowok satu angkatan gue suka sama Fanny dan pengen deket sama dia. Tapi itu udah berlaku sama gue. Bukan berarti gue gak normal atau apa, gue suka sama dia. Tapi gue emang males aja karena gue sadar diri kalau gue introvert parah dulu. Ngomong ke cowok aja susah apalagi cewek cakep satu sekolah. Ngangong-ngangong tar. Dan akhirnya sekarang gue gak nyangka kalau misalnya Fanny cewek paling cakep dan populer satu sekolah waktu gue SMP itu sekarang bakalan tinggal satu rumah sama gue dan jadi saudara tiri gue. Dan kemudian setelah kita jadi saudara itu gue disuruh sama bokap buat nganterin Fanny istirahat di kamar gue karena kata dia selama Fanny di sini belum punya kamar dia bakalan tidur satu kamar sama gue. Bejir lah, gue kaget banget ngedenger bokap ngomong kayak gitu dengan santainya. Tapi ya udahlah, gue juga gak bisa nolak karena si Fanny-nya juga fan-fan aja. Dan setelah itu waktu Fanny udah selesai beres-beres barang-barangnya di kamar gue langsung nyuruh dia buat tidur di kasur karena udah malam. Sementara gue bakalan tidur di kursi aja. Dan waktu gue ambil selimut dan mau ke kursi itu secara tiba-tiba aja Fanny narik selimut gue dan bilang, karena kita sekarang udah jadi saudara Hans, harusnya gak ada masalah kalau kita tidur satu kasur kan? Lagian juga disuruh sama bokap lo. Gue terdiam beberapa saat dan langsung nolak omongan si Fanny. Terus gue langsung bilang kalau misalnya gue tidur di kursi aja gak apa-apa. Lo tidur di kasur aja Van, gue gak ada masalah kok sama itu. Gue langsung nyelimutin Fanny di situ, pakai selimut yang tadi gue bawa dan matiin lampu karena gue udah ngantuk berat mau tidur. Dan secara tiba-tiba aja setelah itu selimut yang tadi gue pakein ke Fanny dia pakein ke gue. Dan waktu gue mau nanya ke Fanny dia ngapain, tiba-tiba aja dia nutup mulut gue dan bilang selamat malam ke gue pakai nada lembut. Singkat cerita, keesokan paginya gue terbangun di kasur dalam posisi gak inget apa-apa kejadian semalam. Dan waktu gue baru buka mata secara tiba-tiba aja Fanny loncat ke atas badan gue dan nimpa gue bruk sampai gue gak bisa nafas. Terus Fanny dengan semangat bilang, "Weh Hans, lo mau tidur sampai kapan? Ayo bangun, lo mau sekolah kagak?" Gue yang jengkel sama Fanny karena pagi-pagi udah buat ulah aja langsung dorong dia jatuh. Terus gelitikin dia sampai dia mohon ampun ke gue. Dan di tengah Fanny yang ketawa kenceng itu bokap sama nyokap tiri gue datang ke kamar.